Akhirnya resmi, akunnya ditutup. Hai guys, bersama Bang Boy. Akhirnya Ernest nyerah, kena tabok berkali-kali dia di Twitter, dan akhirnya resmi dia menutup akun X-nya. Karma kan, setelah lama lu nyinyirin Jokowi, sekarang ketika lu nyinyirin Prabowo, habis, mampus. Tapi bagi saya ini nggak selesai di sini saja, karena saya setiap Ernest, khusus Ernest ya, saya ingin ngasih penghukuman buat dia. Nah, seperti apa? Kita bahas dulu ini dia. Dia resmi ya. Ernest Prakasa, komika yang kini dikenal dengan karya-karya filmnya, menghapus akun X atau Twitter usai mengkritik hadiah jam Rolex untuk timnas sepak bola Indonesia dari Presiden Prabowo. Ernest yang dikenal vokal di sosial media itu mempertanyakan asal dana hadiah jam tangan Rolex tersebut. Ia pun menyebut diri Tanpa lama-lama ya, biar langsung aja kita. Soalnya ini langsung diposting oleh Lambe Turah. Lambe Turah. Ketika saya lagi menyiapkan bahan untuk membahas ini, tiba-tiba Lambe Turah mengupload. Udahlah, langsung aja kita gaskan, gas. Ini dia postingannya guys. Viral. Ernest Prakasa tutup akun X atau Twitter usai pertanyakan hadiah Rolex untuk pemain timnas. Ini dia guys, tweetannya guys. Turut senang untuk para pemain yang sudah berjuang. Oh iya, turut senang. Ini adalah kata-kata pengantar yang basi untuk menuju ke kata-kata intinya apa? Yaitu tapi, langsung tapi loh. Sebagai warga negara, sepertinya wajar kalau gue bingung. Katanya lagi penghematan. Terus ini pakai anggaran apa? Terbukti sebenarnya kritikan lu Ernest kepada Pak Jokowi, kepada Prabowo selama ini ya, bahkan lu yang menginisiasi untuk Indonesia darurat. Ini bukti bahwa lu selama ini nggak memakai nalar otak untuk memahami segala sesuatu di negeri ini. Sakit hati apa kau sama Jokowi sama Prabowo? Sakit hati apa kau? Hah? Sakit hati apa kau? Kenapa gampang kali kau ngomong seperti ini? Walaupun kamu mau pakai kata embel-embel turut senang bahwa timnas sudah berjuang. Tapi kan ini intinya yang mau kau sampaikan kan? Ini yang mau kau sampaikan kan? Nampak kali kau kemarin lebih dukung Cina kau daripada Indonesia. Walaupun aku paham kau ketika kau ngobrol itu kau berusaha untuk bagaimana caranya supaya kamu terlihat Indonesia dengan memaksakan matamu terbelalak. Kayak aku aja dong, aku orang biasa aja ya sipit, bisa aja. Bisa aja Ernest. Orang pun tahu kamu itu lebih dukung Cina kemarin. Oke, langsung aja guys. Setelah sekian lama tergoda, tapi masih bimbang, hari ini akhirnya gue mengikuti jejak Raditya Dika, Irwan Diveri. Beda kasus, beda level kalian, beda level. Mereka ini pensiun karena X itu adalah kelompok-kelompok orang yang ngakunya intelektual tapi kosong. Makanya ketika Ernest menutup akunnya dia, orang menuduh buzzer-buzzer menyerang Ernest. Buzzer-buzzer itu nggak, buzzer-buzzer Pak Jokowi, Prabowo itu nggak main Twitter, biar tahu kalian. Biar tahu lo tak kalian. Ya, nggak ada kami nyerang Ernest di Twitter, kami nyerang itu di TikTok, di Instagram, di YouTube. Nah, kenapa? Jadi ada pertanyaannya, kenapa? Jadi masa siapa tuh Bang Boy? Ya masa-masa pecinta sepak bola Indonesia, mampus kau kan? Kenapa kau kan? Udah mirip Ganjar kau. Mampus. Oke, akhirnya resmi. Akunnya ditutup. Oke, kita akan dengarkan ya guys ya. Itu kan pendapat Ernest, ya memang harus dijawab ya, harus dijawab. Tapi ya
Walaupun terkesan tolol ya, tapi harus dijawab. Ini nih jawaban-jawabannya guys. Tweet terkonyol dan yang pernah diposting oleh seorang Ernest Prakasa adalah ketika dia mempertanyakan duit yang dipakai untuk beli Rolex yang sebelumnya 300 juta untuk semua pemain timnas itu datangnya dari mana. Kita cek fakta dulu ya. Yang pertama, Prabowo Subianto udah kaya dari lahir. Cek. Prabowo Subianto bukan seorang Anies Baswedan. Cek juga. Harta kekayaan Prabowo Subianto bukan lagi M, tapi T. Cek. Jadi, kesimpulan daripada semuanya, kalau saja Prabowo Subianto nggak pernah pusing gitu ya, uangnya dipakai kampanye berkali-kali, 2 kali dia kalah ya, gagal, hilang itu duit, nggak pernah masalah, apalagi cuman dipakai beli Rolex 9-10 M. Ya biasa sih ya, hartanya orang kalau udah T, itu kelasnya buang M juga nggak peduli. Ya beda sama kayak orang yang lagi nggak dapat panggung. Siapa? Ganjar sama si Anies ya. Anies. Coba kita cek dulu ya. Ketika Raja Ampat heboh, Ganjar tiba-tiba ke Raja Ampat. Memposting, guys, saya di Raja Ampat. Sehina itu kau Ganjar, kau malah mempublish keburukan Megawati, makmu itu, bertahu kau. Nah, kalau Anies jangan ditanya lah dia lah ya. Pokoknya teman-teman ya, kalau ada di kampung kalian ada jembatan yang baru dibangun, jangan kasih tahu Anies ya. Takutnya dia tiba-tiba datang, dicek-cek, baru dia bilang, aku baru meresmikan ini ya. Jangan. Tolong kalian, nggak peduli jembatannya seperti apa. Entah titi 2 batang untuk supaya bisa lewat, atau jembatan yang bagus. Jangan kasih tahu Anies, please. 2 orang itu mau disandingi sama Prabowo. Oh, baik, udahlah. Orang selanjutnya, guys. Waduh, ternyata orang sekelas Ko Ernest pun yang cukup berumur dan cukup pinter masih mempertanyakan anggaran jam Rolex Prabowo yang dikasih ke timnas. Wah, ini Ko Ernest tuh gak tahu atau pura-pura gak tahu. Kita tuh sekarang punya presiden yang cukup kaya. Dari dulu suka bagi-bagiin hartanya kepada masyarakat. Dan sekarang ngasih jam Rolex yang harganya di bawah 10 miliar total-totalnya itu ke pemain timnas. Kan Ko Ernest tahu sendiri, jangankan 10 miliar. Ratusan miliar pun beliau biayain Anies buat jadi gubernur, beliau mampu. Ini 10 miliar masih dipermasalahin. Aduh, ini pura-pura gak tahu atau cuma giring opini aja nih. Anies ya, ketika dia tahu video ini mungkin dia langsung sambil garuk-garuk, gue lagi yang kena. Apapun kesalahan orang lain, gue lagi yang kena. Yang terbaru lihat tuh, momen Idul Adha. Lihat tuh khutbahnya seperti apa. Iya tuh, Anies. Oke, next. Negara lagi ngirit, kok bisa-bisanya pemain timnas dikasih jam Rolex oleh Pak Prabowo? Begitulah kira-kira pertanyaan dari Bung Ernest Prakasa. Pertanyaan bagus nih. Gini ya Bung Ernest, gue kasih paham. Pertandingan timnas itu malam Jumat. Hadiahnya dikasih hari Jumat, sementara kalau mau pakai duit APBN, itu prosesnya panjang banget. Pertama harus konsultasi dulu ke Menteri Keuangan, lalu dirapetin bareng oleh DPR. Gak bisa presiden langsung mengambil duit negara kayak buka dompet pribadi. Gak gitu caranya Bambang. Nah Jumat itu kan hari libur nasional, Kamis juga tanggal merah. DPR biasanya rapat Senin sampai Jumat, kecuali rapat luar biasa. Jadi kalau itu APBN, baru bisa dibuka paling cepat hari Senin. Lah kok bisa Rolexnya keluar hari Jumat? Ya jelas bukan dari APBN Bambang. Makanya kalau mau kritik boleh banget. Ini negara demokrasi, tapi pahami juga prosesnya. Biar kritiknya nggak jadi asal bunyi. Karena yang mengawasi anggaran itu bukan cuma orang koalisi, tapi juga ada oposisi. Pahami dulu ya Bung, gimana undang-undang lahir, gimana kebijakan jalan, dan gimana duit negara bisa dicairkan. Prosesnya ketat banget. Kalau memang niatnya mau ngoreksi, yuk bareng-bareng belajar biar kritiknya berisi dan bisa bikin negara tambah maju, bukan cuma rame di medsos. Jadi yang pasti jam tangan yang diberikan kepada pemain timnas oleh Pak Prabowo itu bukan menggunakan duit negara, tetapi menggunakan duit pribadi Pak Prabowo. Gimana menurut kalian? Jika setuju silakan komen. Salam anak muda dan Ya Mas, dari Indonesia Timur. Ini dong cerdas, ya Nes ya. Nes, kenapa udah mulai makin benci kau atas 2 film dari rumah produksimu sudah hancur kalian buat? Iya Nes. Iya Nes, nanti ada filmmu selanjutnya, kalian akan siap-siap memboikot kayak tahu kau.
Ngapain kau buat film sedangkan narasimu Indonesia lagi darurat? Film agak lain itu tercapai itu gara-gara Indonesia itu baik-baik saja. 9 juta bahkan. Agak lain. Tiba-tiba narasimu darurat. Oke, kita buktikan darurat khusus ke film-filmmu. Mampus kau. Mungkin penutup ya. Penutup dari Mbak Ririn. Oke. Nah inilah ya teman-teman keuntungan kita mendapatkan presiden yang tajir, yang mana sudah tajir dari lahir. Baru-baru ini beredar kabar bahwasannya timnas kita dapat hadiah berupa jam tangan mewah dari Presiden Prabowo Subianto. Dan satu orang dapat satu. Ini hadiahnya didapat dari kemenangan timnas melawan Cina pada saat itu ya. Jadi banyak juga nih orang yang masih nyinyirin Presiden Prabowo Subianto dan mempertanyakan sumber dananya dari mana. Kan seperti itu. Ya wajar ya, namanya juga di negara demokrasi. Wajar mereka bertanya, takut-takut mana tahu APBN kepake gitu. Tapi logikanya adalah uang MM-an begitu mah kecil sama Papi Wowo ya. Karena Papi Wowo itu jumlah kekayaannya udah T ya, bukan M lagi gitu. Nah itulah mengapa kita harus memilih pemimpin itu berdasarkan bibit, bobot, dan bebetnya begitu ya guys ya. Nah jadi agar berita ini lebih bermanfaat, mari kita kaji ini menggunakan perspektif dunia pendidikan ya. Di dalam dunia pendidikan ada yang namanya ilmu perkembangan peserta didik ya. Hadiah yang diberikan Pak Prabowo Subianto ke timnas itu kalau di dunia pendidikan itu adalah namanya reinforcement. Reinforcement itu adalah suatu feedback atau respon dari presiden terhadap timnas. Nah, kalau kita bawakan ke perspektif pendidikan, yaitu reinforcement itu bisa diberikan dari guru ataupun orang tua terhadap pencapaian yang sudah didapat atau dicapai oleh anak didik atau anak-anak seperti itu ya. Jadi reinforcement ini adalah suatu stimulus ya, sebuah pengakuan negatif ataupun positif, bisa positif dan negatif. Jadi reinforcement ini adalah sebuah pengakuan berupa penguatan ya yang dilakukan secara verbal dan non verbal ya. Jadi itu untuk kemudian bisa memotivasi agar kedepannya peserta didik atau timnas kita sebut di sini melakukan hal yang lebih baik lagi ya. Kalau pada kasus timnas ini, timnasnya kita anggap sebagai peserta didik yang kita berikan reward gitu. Kemudian reward ini bisa dijadikan nantinya sebagai Pelecut. motivasi untuk Yes. menggenjot mereka agar semangat lagi. Pelecut semangatnya. Kalau bisa ke ronde keempat aja dapat hadiah Rolex, apalagi kalau masuk Piala Dunia ya. Ini yang nggak dipahami oleh otak-otaknya anak Abah sama Ateng ini sebenarnya. Bagi mereka adalah keirian yang ada. Iri karena mereka punya junjungan kok miskin banget ya. Mereka punya capres kok gini amat ya. Dia mau kesini gue yang nalangin. Si Anis. Gue mau kesini dia minta uang kos bensin. Kita dong bangga dong. Bangga banget saya ketika ada berita tentang pemain timnas dibagi Rolex, saya bangga. Nggak ada iri sedikit pun. Dan pendapat saya mengatakan mereka pantas mendapatkannya. Harus kerja keras mereka. Maaf ya, kita beda level sekarang ini loh. Anak Abah, anak Ateng ya beda. Kita beda level. Dan kami akan menunjukkan itu untuk membantai kau Ernest ya. Ernest, kami tunggu filmmu. Kami tetap akan boykot filmmu. Ingat Ernest, ini Indonesia darurat seperti yang kau bilang. Thank you guys. Support terus. Bye bye.